Ya Amar begitu melihat orang tuanya ya dia nangis, dia peluk bapaknya dan kemudian dia tumpahkan kesedihannya. Nah setelah itu ya dia bacakan Yasin dan doa-doa ke bapaknya dan dia mensolatkan juga gitu. Ya, itu Bang Amar minta izin untuk mengazani bapaknya karena kan memang nggak boleh datang ke sini ya. Tapi minta izin dari sana video call aja. Terus tadi yang seperti teman-teman lihat itu suara Bang Amar lagi azanin sama Komat ya tadi. Permintaan Amar sendiri? Iya, permintaan Bang Amar sendiri. Karena kan Bang Amar nggak bisa hadir. Yang seharusnya di lubang itu kan kita bertiga kan. Tapi Bang Amar nggak bisa hadir ya diwakilkan sama suaranya. Suasana duka menyelimuti hati Amar Zoni dan keluarganya. Belum habis rasa pedih di hatinya atas apa yang kini menimpa hidupnya, kini kesedihan kembali datang menghampirinya saat sang ayah, Suhendri Zoni Al-Rufi, menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan kanker hati stadium akhir. Sebagai seorang anak yang membuat hati sembilu, Amar tak punya kuasa saat menerima kenyataan jika dirinya tak dapat menemani almarhum ayahandanya. Karena saat ini masih berada dalam tahanan akibat kasus narkoba ketiga kalinya. Dan yang mengiris hati, ia hanya dapat melihat ayah tercintanya melalui sambungan telepon. Kini, hanya air mata dan penyesalan yang tersisa. Gue kiri gue. Dirawat udah dari awal lah. Dari awal pertama kali kan kita biasanya ini penyakit apa? Kita ngiranya penyakit biasa. Terus ternyata ada sesuatu di hatinya. Ya Amar begitu melihat orang tuanya ya dia nangis, dia peluk bapaknya dan kemudian dia tumpahkan kesedihannya. Nah setelah itu ya dia bacakan Yasin dan doa-doa ke bapaknya dan dia mensolatkan juga gitu. Ya di samping berdoa memang udah ikhlas juga katanya karena bapak ya lama sakit katanya. Jadi itu dia udah mungkin udah ada firasat. Jadi 2 minggu sebelum bapaknya meninggal itu dan dia memang udah mulai ikhlas. Nah alhamdulillah Kapolres mengabulkan. Nah kami juga sangat berterima kasih ke Pak Kapolres Jakarta Barat yang telah mengizinkan Amar untuk menjenguk orang tuanya dengan sesuai dengan SOP polisi dengan pengawalannya ketat. Itu biasanya memang apabila salah satu keluarga dekat meninggal seperti anak, seperti orang tua atau saudara itu memang untuk penjengukan itu cuma 1 kali diperbolehkan. Nah sebenarnya kami yang mengatakan ke Amarnya apakah ini kan ada 2 pilihan, apakah menghadiri pada waktu pemakaman atau memang dia akan langsung menengok jenazah ayah yang baru meninggal. Jadi dia pilih yang menjenguk langsung
sebelum dimakamkan. Jadi malam itu juga dia milih yang malam itu juga. Ya, tahanan lah ya. Undang-undangnya kan ada. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang lagi keluarga yang meninggal itu bisa untuk datang tapi sebentar, sejam 2 jam ya. Bang Amar ya gitu sih, ngomong nangis-nangis aja. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Tidak hanya Amar dan keluarganya yang berduka atas kepergian ayahanda tercinta, Irish Bella sebagai seorang menantu juga merasakan kepedihan yang sama. Meski tidak dapat dipungkiri, kasus perceraiannya dengan Amar sampai kini masih berproses di pengadilan agama. Sambil menundukkan pandangannya, Iris yang mengenakan busana serba hitam tidak banyak melontarkan kata dari mulutnya saat ikut mengantar jenazah almarhum mertuanya. Saat disinggung mengenai kenangan semasa hidupnya, Iris mengaku khususnya almarhum sangat menyayangi cucu-cucunya. Doain sih, doain. Sosok kamu tadi. Mungkin sama cucu-cucunya kali ya. Dia sayang banget sama cucu. Sempat video call terus ya begitulah, lihat bapak itu sih. Ya itu Bang Amar minta izin untuk mengazani bapaknya karena kan memang nggak boleh datang ke sini ya, tapi minta izin dari sana, video call aja. Terus tadi yang seperti teman-teman lihat itu suara Bang Amar lagi azanin sama Komat ya tadi. Itu permintaan Amar sendiri? Iya, permintaan Bang Amar sendiri. Karena kan Bang Amar nggak bisa hadir. Yang seharusnya di lubang itu kan kita bertiga kan. Tapi Bang Amar nggak bisa hadir, ya diwakilkan sama suaranya. Jadi di sini kan saya sebagai anak kedua. Jadi mau nggak mau, sesakit apapun hati, sakit apapun rasa ini, cuman ya harus sampai selesai. Karena itu tanggung jawab saya gitu sekarang. Iya betul. Satu liang lahat sama mama juga. Sama mama, sama Kak Syifa, sama Ayora, Ayona, baru bapak. Permintaan keluarga yang menginginkan atau seperti apa? Ya, di luar itu memang tanahnya kurang ya di sini ya. Adapun di pinggir jurang. Jadi ini ya salah satu bentuk lah supaya bapak sama mama ngumpul lagi kan di sana. Sama Ayora, Ayona, sama Kak Syifa juga. Jadi ya itulah, doain aja ya teman-teman ya. Makasih banyak. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Kesedihan sepertinya tidak bosan menghampiri hati Amar Zoni. Berbagai permasalahan dan ujian silih berganti harus dihadapinya. Belum selesai kasus narkoba yang menyeretnya ke bilik penjara, dilanjut biduk rumah tangganya yang diambang perceraian, dan kini Amar harus menerima kenyataan jika sang ayah telah berpulang untuk selamanya.
Meski Irish Bella hadir dan memberikan penghormatan terakhir pada ayah mertuanya, tidak serta-merta gugatan cerai yang dilayangkannya dihentikan. Ia tetap teguh dengan keputusannya berpisah dari Amar Zoni yang mungkin menjadi jalan terbaik bagi dirinya yang kerap merasa tersakiti. Maka seperti inilah lanjutan persidangan cerai Irish Bella dan Amar Zoni belum lama ini. Memang ada kesulitan karena Amar kan ditahanan untuk menghubung saksi-saksinya. Saksi-saksi kan udah bekerja sama orang lain. Ya hari ini kan masih saksi dari tergugat, tetapi tergugat tidak menghadirkan saksi ya. Jadi dicukupkan saja. Jadi untuk agenda jawab menjawab dan pembuktian sudah selesai. Maka sidang selanjutnya adalah melalui e-court lagi ya. Jadi dengan agenda kesimpulan. Nah, dan putusannya sudah ditentukan juga, nanti putusan tanggal 1 Februari. Jadi udah ada ketentuannya. Jadi untuk kesimpulan tanggal 25, putusan tanggal 1 Februari. Saksi yang tidak ada itu dari tergugat ya. Kalau dari kami sudah cukup, saksinya sudah disampaikan, sudah 3 orang ya. Nah, kalau kami sudah membuktikan dalil-dalil dengan bukti surat dan juga saksi-saksi, tetapi memang tergugat kan hanya menyampaikan bukti surat saja ya, jadi tidak ada saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kira-kira seperti itu. Ya tadinya cuman karena ya nanti jadi jadi lihat kondisi lah situasinya, jadi ya kami memutuskan untuk nggak jadi untuk dijadikan saksi. Udah cukup lah. Karena putusannya melalui litigasi ya, melalui e-court, jadi putusan tidak dibacakan langsung juga, jadi nanti putusannya melalui e-court masing-masing kuasa hukumnya, nanti ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung, biasanya seperti itu. Jadi nggak hadir lagi, jadi kita 2 kali sidang lagi nggak hadir. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Kalau perjuangannya kita membuktikan dalil-dalil ya gitu. Kita sih effortnya udah luar biasa lah untuk ini ya, maksudnya untuk membuktikan dalil-dalil ya, termasuk pembuktian kita sudah maksimal lah. Ya kalau Mbak Iri sampai hari ini ya, sampai sudah sidang tatap muka terakhir ini ya tetap dengan gugatannya, tetap dengan petitumnya. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang instruksi untuk mencabut ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kami tetap dengan gugatan gitu sampai nanti putusan. Ya salah satunya kan udah tahu ya dari masyarakat Indonesia semuanya karena masalah yang satu itu ya, karena peristiwa satu itu gitu ya. Jadi itu alasannya itu sih. Alasan kuatnya berarti itu ya Bu? Iya itu alasan yang cukup kalau menurut saya sih udah sangat akurat ya, dan itu juga memenuhi undang-undang ya, ketentuan di undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam itu sudah memenuhi ya. Jadi satu unsur itu aja sudah terpenuhi ya. Tapi kita juga ada beberapa alasan lain yang mohon maaf saya juga nggak bisa sampaikan ya, karena itu terlalu privacy yang untuk disampaikan. Ya baguslah karena kan memang harus fokus itu ya. Fokus untuk bekerja dan fokus juga untuk anak-anak gitu sih, karena juga kan harus ada yang diasuh ya, ada pertanggungjawaban terhadap 2 anak itu. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih, bukan untuk saya tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan, dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya, dan untuk
mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Ya seperti saya bilang tadi kan penyesalan sangat mendalam sekali lah, karena ya sekarang dalam keadaan begitu kan, bapaknya meninggal lagi. Ya benar-benarlah penderitaan Amar ini sekarang tahun ini sangat luar biasa lah, sangat menyedihkan. Ya sangat berat lah, karena kan tengok bapaknya meninggal, dia tidak bisa menghadiri pemakaman, kemudian proses perceraian juga udah dekat, mau keputusan juga, nanti hasilnya apa. Nah, kemudian kasus pidana ini juga udah nyampe di kejaksaan. Yang sedih dia itu dia nggak bisa merawat bapaknya sakit, kemudian saat-saat bapaknya kritis dia nggak bisa juga mendampingi di sampingnya. Jadi kita mohon maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga dan atas nama Amar, itu pesannya sama kami. Ya supportnya bagi saya kan tentu sebagai profesi saya akan menangani perkara Amar ini proporsional, akan berjuang ya sesuai dengan jalur hukum untuk bagaimana dia nanti hukumannya ringan gitu. Mungkin ya pasti juga ya karena keadaan begini ya, dengan keadaan duka begini tentu pasti akan menjadi peringan juga bagi dia nanti apabila menghadapi kasus hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.